Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasari Aulia dengan NIM 2121233. Saya dari kelas PAIF dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, saya akan menjawab soal UTS Minangkabauan. Yang pertama, jelaskan filosofi mengapa sistem adat di Minangkabau menggunakan sistem matrilineal. Nah, pertamanya ini berawal dari sebuah cerita yang menurut sejarah ini merupakan cikal bakal lahirnya sistem matrilineal, yaitu suatu ketika ada suatu kerajaan, yaitu kerajaan Majapahit, hendak melakukan perperangan terhadap kerajaan Minangkabau. Nah, kerajaan Minangkabau pada saat itu dipimpin oleh Datuk Katumangguangan dan Datuk Perpatihan dan Sabatang. Kelompok Majapahit yang dipimpin oleh Aditya Warman ini melakukan penyerangan karena mereka menganggap bahwa tanah Minangkabau atau kerajaan Minangkabau merupakan kerajaan yang damai, di mana kerajaan ini tidak mempunyai pasukan perangnya sama sekali. Nah, Datuk Katumangguangan mendengar berita ini, dia memiliki suatu siasat untuk mengatasi agar peperangan tidak terjadi di tanah Minangkabau. Datuk Katumangguangan berusaha untuk terus atau tetap menjadikan tanah Minangkabau ini damai dan tentram. Nah, jadi Datuk Katumangguangan berencana jika nantinya pasukan dari Majapahit datang ke Minangkabau, maka mereka akan disambut dan akan dijodohkan dengan adiknya yang bernama Jamilah. Nah, ketika pasukan tersebut datang ke Minangkabau yang dipimpin oleh Aditya Warman, mereka tercengang karena mereka disambut dengan luar biasa oleh masyarakat Minangkabau. Dan juga mereka juga terkejut ada putusan dari kerajaan Pagaruyung yang menyatakan bahwa mereka mau meminang Aditya Warman untuk Putri Jamilah yang merupakan adik Datuk Katumangguangan. Nah, secara terkejut, Aditya Warman mendengar dan menyaksikan situasi tersebut. Aditya Warman menerima pinangan tersebut. Datuk Katumangguangan berpikir bahwa nantinya pewaris dari Putri Jamilah ini harus mendapatkan warisan dari Minangkabau. Nah, dari hal inilah nantinya sistem dari pemerintahan berubah, di mana dari sinilah lahirlah cikal bakal dari sistem matrilineal. Sistem matrilineal ini adalah sistem yang berdasarkan garis keturunan ibu. Nah, sistem matrilineal ini membuktikan betapa pentingnya, mulianya harkat martabat seorang perempuan, dan juga agar perempuan-perempuan Minangkabau tersebut dapat memiliki kepercayaan dalam dirinya sendiri. Dan ini suatu penghargaan yang diberikan oleh masyarakat Minangkabau terhadap perempuan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau. Sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau ialah sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu, di mana sistem kekerabatan ini nantinya jika ada seorang anak yang lahir, maka dia akan mengikuti suku dari ibunya. Nah, di sini ini membuktikan bahwa masyarakat Minangkabau itu sangat menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. Dalam pembagian harta pusako tinggi, ini biasanya didapatkan atau diwariskan kepada garis keturunan ibu. Seperti ibu mewariskan kepada anak perempuannya nanti akan mewariskan kepada anak perempuannya, dan lain sebagainya. Sedangkan pada laki-laki itu hanya untuk mengelola, namun tidak memilikinya, cuman menjaga harta warisan tersebut. Nah, sistem keturunan atau sistem kekerabatan matrilineal ini biasanya itu semuanya diatur oleh perempuan. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat beserta jenis-jenisnya. Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang terdapat hak ulayat serta yang berasal dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah ulayat terbagi beberapa jenis, yaitu ada tanah ulayat
kaum, tanah wilayah negari, tanah wilayah suku, tanah wilayah rajo. Yang pertama adalah tanah wilayah negari. Tanah wilayah negari adalah sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di dalamnya, yang mana ini dapat dimanfaatkan oleh suatu negari, dan ini biasanya diatur oleh nenek mamakan. Nah, tanah wilayah negari ini biasanya digunakan untuk kebutuhan negari dan masyarakat suatu negari seperti perumahan, sawah, perkebunan, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tanah wilayah suku. Tanah wilayah suku adalah sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di dalamnya, yang mana ini merupakan hak kolektif dari suatu suku. Ini biasanya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Yang ketiga adalah tanah wilayah kaum. Tanah wilayah kaum adalah sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di dalamnya yang dimanfaatkan oleh suatu suku. Ini biasanya diatur oleh mama jurai atau mama warisnya. Dan yang terakhir adalah tanah wilayah rajo. Nah, ini adalah sebidang tanah yang beserta sumber daya alam yang berada di dalamnya yang dapat dimanfaatkan, dan ini biasanya dikelola oleh laki-laki dewasa dari garis keturunan ibu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana menurut saudara perkawinan adat Minangkabau menurut sudut pandang perempuan dan sudut pandang dari laki-laki? Yang pertama adalah menurut sudut pandang perempuan. Nah, jika dilihat dari titik kepentingan, ini merupakan sangat penting bagi perempuan, di mana menurut perempuan perkawinan ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah yaitu untuk melepaskan rasa cemas dari kerabat. Karena jika ada seseorang atau kerabat yang memiliki anak gadis yang sudah dewasa atau gadis gadang, itu mereka sangat khawatir dengan jodoh oleh anaknya ini. Mereka akan mencarikan jodoh untuk sang putrinya. Nah, di sini jika seorang gadis tersebut tidak mempunyai pasangan, ini akan membuat masyarakat merasa bahwa mungkin gadis ini memiliki cacat atau asosial. Dan ini merupakan aib terbesar bagi suatu kaum. Yang kedua, tujuan dari pernikahan ini tidak hanya untuk gadis yang sudah dewasa, tapi juga untuk gadis gaek yang belum mendapatkan calon. Nah, di sini ini merupakan suatu aib bagi suatu keluarga, maka sang ibu atau keluarga biasanya akan mencarikan pasangan untuk anak mereka dengan cara menyerahkan apapun yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan calon untuk anaknya. Yang ketiga, dari melalui pernikahan ini merupakan bisa jadi untuk mengangkat harkat martabat dari keluarganya. Misalnya mereka ini menikahkan anaknya dengan seseorang yang memiliki kemuliaan seperti kemuliaan pangkat, harta, martabat, dan lain sebagainya. Sehingga jika anak mereka menikah dengan keluarga seperti itu, maka harkat martabatnya juga akan lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga mereka akan bangga bahwa nantinya pewaris mereka berada di dalam keluarga yang memiliki kemuliaan. Dan yang terakhir, tujuan dari pernikahan menurut pandangan perempuan yaitu untuk menguatkan silaturahmi, bisa jadi antara sahabat, tentang teman yang mungkin telah lama putus atau telah lama renggang. Nah, dari perkawinan ini bisa mempererat silaturahmi lagi. Nah, yang kedua adalah menurut pandangan laki-laki. Nah, sama seperti perempuan, tidak jauh bedanya. Sang laki-laki ini jika sudah dewasa, maka ini akan membuat cemas kaum kerabatnya. Jika tidak ada seorang perempuan yang meminang laki-laki, maka masyarakat akan menganggap bahwa mungkin laki-laki ini mungkin ada kecacatan dan lain-lain sebagainya. Laki-laki bisa saja melakukan pinangan terhadap wanita yang ingin dipinangnya. Namun mereka takut nanti jika itu tidak diterima oleh sang mempelai, maka itu akan membuat si pria atau keluarganya bertambah malu atau akan menambah aib keluarga mereka. Biasanya
perempuan-perempuan itu hanya mau kepada jenaka-jenaka yang mempunyai pekerjaan atau mata pencaharian. Nah, di adat Minangkabau biasanya bagi jenaka-jenaka yang tidak mempunyai pencaharian, maka mereka disuruh untuk merantau untuk mencari mata pencaharian atau ilmu. Dan nantinya ketika sudah sukses, maka kembali ke kampung. Dan insya Allah, Carano akan bersilangan datang ke rumah ibunya. Namun, jika belum sukses, namun mempunyai mata pencaharian, insya Allah lambat laut Pinangan akan datang ke rumah ibunya. Dan juga nantinya dalam pencarian wanitanya, sang ibulah yang akan mencari mana wanita yang cocok untuk sang anaknya. Pertanyaan yang kelima, sebutkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau yang pertama adalah surau. Surau merupakan suatu tempat tertua, tempat menuntut ilmu. Nah, di sini biasanya akan diajarkan ilmu agama, cara beribadah, akan diajarkan cara-cara kehidupan, cara membaca Al-Quran, tajwid, juga tempat musyawarah, tempat pencaksilat, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, dan lain sebagainya. Tidak hanya di surau, juga ada pesantren. Pesantren ini ada dua macam, ada pesantren tradisional dan ada pesantren modern. Nah, pada dulu atau pesantren tradisional ini cuma mengajarkan tentang keagamaan aja, seperti ilmu-ilmu agama, hadis, tafsir, Al-Quran, Nahu, Arab Gundul, kitab kuning, dan lain-lain sebagainya. Nah, namun pada pesantren modern ini sudah mencakup luas. Di sini mengajarkan tentang agama-agama, tentang yang diajarkan oleh pesantren tradisional, namun ditambahkan dengan pengetahuan-pengetahuan umum atau seperti pembelajaran pembelajaran formal lainnya, seperti dari tingkat SD-nya, TK-nya, SMP-nya, SMA-nya, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.